anak-anak kelas 2, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 Pengamalan Pancasila sila ke-1 sampai 3 di sekolah. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang pengamalan Pancasila sila ke-1 sampai sila ke-3 di rumah. Sekarang anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita tonton video pembelajarannya. Nah, setelah menonton videonya, Bu Windy harap anak-anak dapat menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila di sekolah. Baik, anak-anak masih ingat tidak simbol sila keberapa ini? Iya, bintang adalah simbol sila pertama. Bunyinya seperti apa? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak mesti ingat kalau sila pertama ini berkaitan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan cara berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Nah, sekarang anak-anak lihat ada 8 gambar. Kita pilih ya mana saja yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, iya gambar pertama, gambar nomor 1. Karena kenapa? Karena dia sedang berdoa sebelum belajar. Lalu ada gambar ketiga, iya, karena ada anak yang sedang sholat dan temannya tidak mengganggu, menghargai. Lalu, gambar mana lagi yang sesuai sila pertama? Iya, ada orang sedang mendengarkan khutbah atau sedang dalam pengajian. Itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Lalu, iya, gambar kelima, mereka sedang beribadah. Dan yang keenam juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kenapa? Karena anak ini sedang mengikuti lomba baca kitab suci. Lalu yang terakhir, gambar ke-8. Karena anak ini menghormati orang tuanya dengan cara pamitan ya. Selain contoh tadi, ada juga beberapa contoh yang lain tentang pengamalan sila pertama di sekolah. Yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu tidak berisik dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, berdoa sebelum makan saat jam istirahat. Dan yang keempat, mengikuti lomba keagamaan. Misalnya kalian pernah ikut lomba sholawat atau misalnya lomba azan, seperti itu. Nah, kalau simbolnya rantai, itu berarti sila keberapa? Iya, sila kedua. Bunyinya seperti apa ya? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang anak-anak simak baik-baik ya. Misalnya ini anak kelas 2 nih, mau olahraga. Terus tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Lalu tim Beni ada anak perempuannya. Sikap yang baik itu seperti apa ya? Iya, harus memberikan kesempatan yang sama untuk anak perempuan, jadi tidak membeda-bedakan. Nah, sikap seperti itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sekarang anak-anak perhatikan gambarnya. Ada 5 gambar. Kira-kira anak-anak bisa tebak tidak mana gambar yang mencontohkan sikap yang sesuai dengan sila kedua? Ya, gambar yang pertama nomor 1 bisa, karena gambarnya menunjukkan bahwa anak-anak sedang tolong-menolong dalam membersihkan halaman sekolah. Lalu, gambar yang kedua, sepertinya mereka sedang berantem ya, yang laki-laki menuduh dan yang perempuan terkejut. Sikap tersebut tidak sesuai dengan sila kedua. Nah, yang ketiga, ada anak yang ditinggalkan, dia hampir menangis tuh. Itu juga tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Lalu gambar keempat, mereka sedang tolong-menolong membersihkan ruang kelasnya. Iya, itu termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua.
Lalu yang terakhir nih, gambar kelima, mereka sedang kerja kelompok, sedang bermusyawarah. Itu sesuai dengan sila yang kedua tidak? Sikap seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kalau musyawarah itu sesuainya dengan sila keberapa? Iya, sila keempat. Nah, selain yang ada di gambar, ada juga contoh lain nih untuk pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama yaitu memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Jadi, ketika Bu Guru sedang menerangkan, anak-anak jangan sibuk sendiri, ngobrol-ngobrol sama temennya, nggak boleh seperti itu. Lalu yang kedua, menolong teman yang terjatuh. Misal ada temanmu yang jatuh, ditolongin. Nah, ketika kamu menolong, berarti kamu sudah mengamalkan Pancasila, sila yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Tidak boleh mengejek, menghina. Nah, yang keempat, ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Ini bisa juga untuk siapa saja yang sedang sakit, atau misalnya ada bencana. Nah, ketika kamu menyumbang, berarti kamu sudah mengamalkan sila yang kedua. Nah, ada gambar pohon beringin. Pohon beringin ini simbol sila yang keberapa? Iya, simbol sila yang ketiga. Bunyinya seperti apa? Ya, Persatuan Indonesia. Enggak, anak-anak boleh simak contohnya ya. Cinta tanah air, bersatu, hidup rukun, bekerja sama, merupakan sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak. Sikap tersebut merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwa perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan sebuah anugerah. Jadi anak-anak tidak boleh membeda-bedakannya. Sekarang coba kita lihat gambarnya ya. Ada 6 gambar. Anak-anak juga bisa lihat loh di buku tema 5 halaman 111 sampai dengan halaman 112. Nah, kita cocokkan sama-sama ya, mana gambar yang sesuai dengan sila ketiga. Ya, gambar yang pertama itu ada 2 anak yang sedang mengobrol. Mereka terlihat rukun. Nah, itu termasuk sesuai dengan sila ketiga. Lalu ada anak-anak yang sedang bekerja sama. Itu juga sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Lalu yang ketiga, nah kalian bisa lihat apa ya? Iya, ada gambar bendera Indonesia di tasnya. Nah, itu merupakan sikap yang cinta tanah air. Jadi, sikap ini sesuai dengan sila ketiga juga. Lalu, ada gambar apa? Iya, mereka sedang upacara dengan hikmat. Nah, mengikuti upacara dengan hikmat, dengan tertib, itu juga merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Lalu, lihat, kalian bisa baca di tasnya. Iya, ada nama Itali. Itali adalah negara lain. Nah, berarti dia sedang memakai produk dari negara lain. Itu tidak termasuk contoh sikap yang sesuai sila ketiga. Dan yang terakhir, ada anak yang sedang mencoret-coret tembok. Itu juga tidak termasuk sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham ya? Oke, selain dari yang tadi, ada juga contoh lain nih dari pengamalan sila ketiga di sekolah. Yang pertama yaitu menggunakan produk buatan dalam negeri. Ya. Lalu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, tadi sudah ya. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu kaya akan budaya. Jadi kalian bisa mempelajari banyak hal tentang budaya. Yang keempat, berteman dengan teman walau berbeda suku. Nah, itu saja materi kita hari ini. Jadi, anak-anak sudah belajar apa saja? Ya, anak-anak sudah belajar tentang pengamalan sila ke-1 sampai sila ke-3 di sekolah. Semoga video ini bermanfaat dan anak-anak paham ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!